Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati waktu teduh, waktu yang indah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kami hari ini juga menyentuh kami dan menghangatkan hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, hati kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu 22 ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Seorang tunangan yang telah lama berpisah karena tugas di negeri jauh, setiap hari menanti chat dan video call dari kekasihnya. Namun yang paling dirindukannya bukanlah chat atau video call, melainkan kehadiran sang kekasih itu sendiri. Wahyu 22 ayat 20 menggemakan kerinduan yang sama. Alkitab dengan segala janji dan nubuatnya tidak menunjuk pada berkat-berkat semata, tetapi pada pribadi yang menjadi sumber segala berkat. Ia adalah Yesus, puncak kemuliaan yang kita nantikan. Kristus adalah puncak kemuliaan yang memberi kepastian. Ayat ini dibuka dengan pernyataan tegas dari Yesus sendiri. Sungguh aku datang segera. Ini bukan sekedar janji, melainkan pernyataan pribadi dari mempelai pria surgawi kepada mempelainya. Sepanjang sejarah penebusan, Allah berfirman melalui para nabi, melalui hukum Taurat, melalui mujizat, dan akhirnya melalui anaknya. Namun di akhir kitab Wahyu, kita tidak lagi mendengar tentang berkat, kota emas, atau sungai kehidupan. Kita mendengar suaranya sendiri. Inilah puncak kemuliaan, bukan apa yang diberikannya tetapi dia sendiri. Kepastian kedatangannya adalah jangkar iman kita di tengah badai dunia yang penuh ketidakpastian. Kristus adalah puncak kemuliaan yang membangkitkan kerinduan. Respons Yohanes terhadap pernyataan Yesus adalah doa yang singkat namun penuh makna. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kata datanglah adalah bentuk doa yang lahir dari kerinduan terdalam. Yohanes, rasul tua yang diasingkan di Patmos, telah melihat penglihatan tentang surga, menyaksikan kemuliaan Yerusalem baru, dan mendengar nyanyian para malaikat. Namun semua penglihatan agung itu tidak memuaskannya secara penuh. Ia tetap merindukan pribadi di balik semua penglihatan itu. Kerinduan akan Kristus sendiri adalah ciri kedewasaan iman. Kita tidak lagi mencari berkat-Nya, melainkan mencari wajah-Nya. Kita tidak lagi mengejar karunia, melainkan Sang Pemberi karunia. Inilah puncak kemuliaan yang mengubahkan seluruh orientasi hidup kita. Kristus adalah puncak kemuliaan yang membentuk cara hidup kita. Doa datanglah Tuhan Yesus bukanlah sekedar ungkapan rohani yang diucapkan di mimbar atau dalam pujian penyembahan. Doa ini adalah deklarasi loyalitas yang memengaruhi setiap keputusan hidup. Orang yang sungguh-sungguh merindukan kedatangan Kristus tidak akan lagi terikat pada dunia yang sementara. Ia tidak akan hidup dalam ketakutan karena Tuhannya akan datang segera. Ia tidak akan hidup serakah karena hartanya ada di sorga. Ia tidak akan hidup dalam kepahitan karena ia menanti Sang Penyembuh segala luka. Kerinduan akan Kristus sebagai puncak kemuliaan memurnikan hidup kita, membuat kita semakin serupa dengan Dia yang kita rindukan. Setiap pagi kita bangun dengan pengharapan, mungkin hari ini Dia datang. Setiap malam kita tidur dengan keyakinan besok bisa jadi harinya. Seperti kata C.S. Lewis, jika aku menemukan kerinduan dalam diriku yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini, penjelasan yang paling mungkin adalah aku diciptakan untuk dunia lain.
Wahyu 22 ayat 20 menggemakan kerinduan itu. Kerinduan akan pribadi yang telah menciptakan kita untuk dirinya sendiri. Marilah kita menjalani hidup sebagai umat yang menanti, bukan dengan kegelisahan tetapi dengan sukacita dan kesiapan. Sebab Dia yang telah memulai pekerjaan baik di dalam kita akan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan, yang menopang kami dan memberikan keyakinan kepada kami bahwa Engkau adalah Kristus yang memberi kepastian, yang membangkitkan kerinduan, yang membentuk cara hidup kami. Oleh karena itu kami akan memandang kepada Engkau, berharap kepada Engkau bahwa suatu hari Engkau akan datang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.